Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat fadilah, para teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya lewat multimedia Mandua Pamekasan. Hari ini Jumat, kita akan mencoba berbagi lagi ilmu pengetahuan dengan harapan semoga barokah menjadi ilmu yang bermanfaat, amin. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan kalimat ta'awudz. Kalimat ta'awudz itu adalah mengucapkan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz itu artinya mohon perlindungan. Maksudnya mohon perlindungan kepada Allah minasyaitonirrajim, dari gangguan syaitan yang dirajam. Salah satu ayat di dalam Al-Quran menyebutkan supaya kita itu melakukan atau membaca ta'awudz. Insyaallah kalau tidak keliru, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apa wa idza itu yang saya agak ragu, antara waw dan fa itu aja. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ketika kamu mau membaca Al-Quran, maka mohonlah kamu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saya pernah membaca di muqaddimahnya tafsir Ibnu Katsir di juz 1, disebutkan di situ bahwa dianjurkan membaca ta'awudz itu bahkan bukan hanya di awal, bukan hanya di ketika mau memulai pekerjaan, tetapi di akhir. Maksudnya setelah selesai. Misalnya ketika mau membaca Al-Quran, kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu dilanjutkan dengan bismillah. Lalu Quran itu selesai kita baca, kita bilang shadaqallahul azim. Nah, katanya Ibnu Katsir, dianjurkan lagi membaca ta'awudz, mengucapkan lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang pertama. Yang kedua, dibalik atau setelah selesai melakukan semua pekerjaan baik apapun, itu disunahkan juga baca ta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian juga saya pernah menemukan suatu keterangan ketika kita mau keluar dari masjid, maka di pintu masjid itu kita dianjurkan atau disunahkan membaca ta'awudz. Kalimatnya begini, a'udzubillah min iblis wa junudihi. Saya mohon perlindungan kepada Allah dari iblis dan tentara-tentaranya. Kenapa? Karena di pintu masjid itu iblis dan anak-anak buahnya itu menunggu keluarnya orang yang selesai ibadah di dalam masjid itu. Untuk apa? Ya, iblis itu untuk menggoda hatinya orang yang sudah beribadah itu. Digoda seperti apa orang sudah beribadah? Ya jelas, kalau keluar dari masjid kan tidak mungkin dibawa kepada maksiat oleh iblis. Nah, mungkin riya juga enggak. Digoda supaya merasa baik. Nah, ini poinnya di situ. Makanya para ulama mengajarkan, tentu dari Rasulullah, tentu dari syarifati Al-Quran, dari sanad-sanad keilmuan yang mutasil atau musalsal kepada Rasulullah, itu ada alasan yang kuat untuk melindungi diri kita dari godaan setan dan iblis yang paling akhir. Apa godaan setan? Godaan iblis yang paling akhir membuat orang ujub. Nah, seperti itu, membuat orang itu ujub. Nah, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka syaitan itu tidak bisa membuat kita ujub, pun tidak bisa. Seperti itu. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa ujub itu merupakan cara terakhir setan untuk menggoda manusia, untuk merusak kehidupan peribadatan manusia itu. Itu cara terakhirnya adalah membuat ujub, seperti itu. Ada sebuah hadis yang ini disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan dialog Rasulullah dengan iblis. Jadi iblis itu bercerita kepada Rasulullah begini. Ketika Rasulullah bertanya, bagaimana caranya kamu itu
menggoda manusia, membuat anak cucu Adam ini terlantar dalam kubangan kemaksiatan. Iblis itu menjawab begini, ahlaktuhum bil hawa, ahlaktuhum bidzunub wal ma'asi. Itu kata iblis, ahlaktu, saya rusak, hum, mereka manusia, bidzunub, dengan dosa-dosa, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Jadi itu godaan iblis. Banyak orang yang kalah di sini, banyak orang yang melakukan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu cara pertama iblis. Jadi masa-masa remaja itu biasanya kalah di situ. Fa'ahlakuni bil istighfar wa la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kata iblis, mereka yang mengalahkan saya dengan beristighfar dan mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini kalau biasanya sudah usia-usia dewasa, sudah berumah tangga, sudah menekuni suatu profesi, biasanya orang-orang kan berhenti dari kenakalan-kenakalan masa remaja. Di situ rata-rata istighfar, taubat, dan rata-rata zikir la ilaha illallah. Nah itu mengalahkan setan. Tetapi setan itu masih terus mencoba dengan cara yang lain, dan yang terakhir ini caranya. Falamma ra'aitu dzalik, kata iblis, setelah mereka mengalahkan saya dengan istighfar dan la ilaha illallah, saya tidak bisa lagi membuat mereka itu berbuat dosa, saya tidak bisa lagi membuat mereka itu berbuat maksiat. Fa'ahlaktuhum bil hawa. Nah ini teman-teman sekalian, ini tantangan paling berat siapapun. Maka saya merusak mereka dengan membelai, membuai hawa nafsunya. Di saat itu kata setan, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Di saat itu mereka merasa dapat hidayah. Lah ini yang disebut dengan ujub. Ujub itu apa? Ujub itu memandang kebaikan di dalam dirinya dengan merasa itu dari dirinya sendiri. Tetapi kalau memandang kebaikan dirinya, bahwa kebaikan dirinya itu adalah pemberian Allah bukan buat dirinya, itu tidak ujub. Tidak ujub. Apapun yang dilandasi dengan menyadari itu dari Allah, itu tidak akan tergelincir kepada kesalahan-kesalahan perasaan dan tindakan seperti itu. Jadi tipis bedanya ya antara ujub dengan syukur. Itu tipis bedanya. Contoh, Nabi Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quran itu berkata, ini hafizun alim. Itu Allah ceritakan ucapan Nabi Yusuf ini kepada Nabi Muhammad dan umatnya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya saya, kata Nabi Yusuf, ini sesungguhnya saya hafizun, saya ini hafal kitab suci, alimun, saya ini ulama. Itu kata Nabi Yusuf. Itu tidak bisa dikatakan ujub. Karena Nabi Yusuf itu tidak merasa dari dirinya sendiri. Seorang Rasul sekelas Nabi Yusuf ya pasti terjaga. Kalau masih tidak terjaga dari itu, tidak bisa diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dan tidak Allah ceritakan peristiwa ini. Jadi itu berbeda. Kalau dalam bahasa kita barangkali begini, saya ini alim loh, saya ini ulama. Nah itu Nabi Yusuf itu begitu. Abu Bakar As-Siddiq juga begitu. Saya baca dalam kitab At-Tasamuh fil Islam, ada di dalam kitab Durusut Tarikh Jusani, itu pidato-pidato Abu Bakar itu diantaranya begitu. Diantaranya Abu Bakar bilang begini, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami ini pejabat, Anda hanya pelayan. Ini kita memandang dari kacamata apa, dari perspektif apa ucapan Nabi Yusuf, ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang-orang yang bisa jadi teladan ini. Nah, jadi berbeda tipis antara syukur dengan ujub. Kalau memandang ini dari Allah, kita ucapkan, itu malah pahala. Itu namanya syukur dalam bentuk tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat yang saya berikan, yang Tuhan memberikan, ceritakan kepada orang. Nah itu bukan ujub, teman-teman sekalian. Yang ujub itu yang bagaimana? Jadi fa'ahlaktuhum bil hawa, itu kata iblis, saya belai-belai hawa nafsunya. Jadi berangkatnya dari hawa nafsu. Kalau dari hawa nafsu ini rujukannya kepada kemampuan dirinya sendiri, mutlak ansih dari dirinya. Lah itu ujub. Tetapi kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadi ujub. Nah, ta'awudz itu senjata yang paling ampuh meruntuhkan sifat ujub.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi orang yang mengerti makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu arahnya kemana, itu tidak bisa ucup, teman-teman sekalian. Jadi inilah, selesai berbuat baik, sebaiknya kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya kita tidak ucup. Tuh, seperti itu teman-teman sekalian. Yang terakhir, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini dilakukan dalam beberapa hal. Pertama, ketika mau baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat di rakaat pertama ya. Jadi ikhtilaf, saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi, ulama-ulama ini ikhtilaf. Kalau saya pribadi mengikuti ulama yang menganjurkan baca di rakaat pertama. Boleh, setiap rakaat boleh. Tetapi ada yang menganjurkan di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu bismillahirrahmanirrahim. Rakaat keduanya langsung bismillah boleh. Kalau saya ikuti yang itu. Terus yang ketiga, a'udzu ini bisa diucapkan selesai berbuat baik apapun. Berbuat baik apapun. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus yang keempat, a'udzu ini dibaca di pertengahan ayat-ayat dari surat-surat dalam Al-Quran. Misalnya kita memulai dari pertengahan, itu tidak dianjurkan baca bismillah. Kalau dari pertengahan, dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini teman-teman fungsi daripada a'udzu dan makna daripada a'udzu. Jadi arahnya kepada sifat ujub. Yang perlu waspada, bedakan antara ujub dengan tahaddus bin nikmah atau syukur. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi insyaallah pada hari Senin yang akan datang pada segmen yang berbeda. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu nafi yang barokah, amin. Sekiranya ada kesalahan saya mohon maaf, yang benar hanya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.